Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu adalah Bu Ria Febrina, SSMHUM, dengan topik perkuliahan yaitu karya ilmiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dan kedua. Materi pertama yaitu definisi. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Materi kedua yaitu mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian faktual objektif, artinya sesuai dengan objek yang diteliti. Yang kedua, bersifat metodis dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baku dan formal. Biasanya, menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baku dan formal, bahasanya bersifat lugas agar tidak menimbulkan penafsiran dan makna ganda. Yang kedua, karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah suatu penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal, namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sistematis analitis, karena sering dimasukkan karangan non-ilmiah. Bentuk karangan semi ilmiah diantaranya artikel, editorial, tips, reportase, dan resensi buku. Ciri-ciri dari karya semi ilmiah. Yang pertama, emotif. Kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua, persuasif. Penilaian fakta tanpa bukti. Bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Yang ketiga, deskriptif. Pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kritik tanpa dukungan bukti. Yang ketiga adalah karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum, ditulis berdasarkan fakta pribadi, umumnya bersifat subjektif, gaya bahasanya bisa konkret atau abstrak, gaya bahasanya formal dan populer. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama, bersifat persuasif. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang ketiga, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang keempat, bersifat imajinatif. Dan yang kelima, gaya bahasa konotatif dan populer. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uliari Hadatul Aisy, nomor BP 2010823005. Saya di sini akan menjelaskan contoh karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Contoh karya ilmiah. Tesis. Tesis merupakan sebuah pernyataan ataupun teori yang dilandasi oleh berbagai macam argumen yang dinyatakan ataupun ditulis dalam bentuk karangan yang sengaja dibuat untuk menyelesaikan program pendidikan. Skripsi. Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu. Disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Resensi. Resensi merupakan suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni film,
dan drama. Monograf. Monograf merupakan sebutan lain untuk buku dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Referat. Referat merupakan tugas individu di mana dokter muda membuat karya tulis ilmiah atas tema yang telah disepakati dan dalam koridor kompetensi dokter umum. Laporan kasus. Laporan kasus merupakan laporan terperinci mengenai gejala, tanda, diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut pasien individual. Laporan peninjauan. Laporan peninjauan merupakan tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan laporan yang berisi hasil penelitian. Yang kedua, karya semi ilmiah. Editorial. Editorial merupakan suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat terjadi pada masyarakat. Fitur. Fitur merupakan tulisan hasil reportase atau liputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati atau empati pembaca. Resensi. Resensi merupakan tulisan mengenai pandangan peresensi terhadap buku yang dibuat dengan tujuan untuk mengulas, menilai, menganalisis, mengkritisi, ataupun mengapresiasi sebuah buku secara keseluruhan. Sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi dari buku, film, ataupun pementasan dari awal hingga akhir. Artikel. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. 3. Karya non-ilmiah. Dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Cerpen. Cerpen merupakan sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Novel. Novel merupakan karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. Drama. Drama merupakan sebuah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah, watak, tingkah laku manusia lewat peran serta dialog yang ditunjukkan di atas panggung. Yang terakhir, roman. Roman merupakan suatu bagian dari karya sastra yang memiliki bentuk prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula dari lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal dunia. Terima kasih. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Oktiani, nomor BP 2010822021. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Perbedaan antara karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Nomor 1, berdasarkan sistematis. Karya ilmiah menyajikan fakta dan disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sedangkan karya semi-ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Sedangkan karya non-ilmiah tidak sistematis dan bersifat mencari keuntungan saja. Nomor 2, berdasarkan pilihan kata atau diksi.
Karya ilmiah menggunakan bentuk formal dan digunakan secara konsisten sehingga pembaca dapat mengerti terhadap apa yang disampaikan penulis. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan bentuk formal, bahasanya konkret dan kata-katanya teknis. Sedangkan karya non ilmiah menggunakan diksi yang lebih populer, memakai makna atau kiasan. Nomor 3, berdasarkan ejaan. Karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan ejaan yang telah dibukukan sesuai dengan EYD. Sedangkan karya non ilmiah sesuai dengan bahasa Indonesia. Keempat, berdasarkan bahasa. Karya ilmiah, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan bahasa yang bersifat umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sedangkan karya non ilmiah menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Kelima, berdasarkan ciri-ciri. Karya ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu objektif, netral, sistematis, logis, dan menyajikan fakta. Sedangkan karya semi ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan objektif, dan mementingkan diri penulis. Sedangkan karya non ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu emotif, persuasif, deskriptif, dan kritik tanpa bukti. Selanjutnya, persamaan antara karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Nomor 1, diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya dan sekedar hiburan bagi pembaca. Nomor 2, sebagai wahana untuk melatih mengungkapkan pemikiran. Nomor 3, sama-sama merupakan sebuah karangan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok penulis yang mana bertujuan untuk memberikan sesuatu informasi dari hasil yang dikarangnya. Sekian, terima kasih.